Boleh kita menikmati dunia, karena yang dikatakan orang yang zuhud itu bukan mencampakkan dunia, bukan tidak menikmati dunia, tapi zuhud itu mengajarkan kepada kita tidak boleh rakus dengan dunia, apalagi sampai menggadaikan akhirat. Itu konyol. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jemaah zuhur Masjid Baitur Rahman Pondok Pinang yang dimuliakan Allah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menjawab 3 pertanyaan malaikat Jibril, lalu pertanyaan yang keempat Rasulullah tidak bisa menjawab. Pertanyaan pertama, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Hai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata' ilaihi sabila. Pertanyaan yang kedua, ya Muhammad, fa akhbirni 'anil iman. Rasulullah juga bisa menjawab, ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairih wa syarrih. Lalu pertanyaan yang ketiga, fakhbirni 'anil ihsan. Beritakan pula kepadaku tentang ihsan. Beliau juga menjawab dengan sempurna. Qal an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Setelah 3 pertanyaan ini sukses dijawab dengan benar, lalu ketika pertanyaan yang keempat, ya Muhammad fa akhbirni 'anis sa'ah, ceritakan juga kepadaku tentang kiamat. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjawab. Beliau hanya menjawabnya, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya bukanlah lebih faham daripada yang bertanya, kata beliau. Maka akhirnya malaikat Jibril mengganti pertanyaan. Apa kata malaikat Jibril? Fa akhbirni an amaratiha. Ya Muhammad, beritakan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Nah, inilah baru beliau memaparkan secara detail. Nah, tentu tidak cukup dengan satu hadis. Inilah materi kita ke depan. Setelah sebelumnya kita telah selesai membicarakan konsekuensi beriman kepada Rasul, sekarang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada yaumil akhir, yaumil qiyamah. Maka sekarang kita mulai dengan membicarakan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Para ulama kemudian mengelompokkan alamatus sa'ah itu kepada 2, kepada alamatus sughra wa alamatul kubra, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu yang pertama adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bi isba'ihi hakadal wusta wallati talil ibhama
bu'ithu was-sa'atu kahatain. Kata Sahal bin Sa'ad, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan dua jarinya begini, antara jari telunjuk dan jari tengah. Antara jari telunjuk dan jari tengah. Beliau mengisyaratkan seperti ini, kata Sa'al bin Sa'ad. Jarak antara aku diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari kiamat adalah seperti ini. Jarak antara diutusnya aku dan hari kiamat adalah sudah seperti ini. Artinya apa? Sudah semakin dekat. Nah, maka dengan diutusnya Rasulullah, pertanda kiamat tidak lama lagi. Padahal sudah 15 abad yang lampau Rasulullah bicara begini. Sudah dekat, kata beliau. Sudah tambah 15 abad, tentu sudah semakin dekat sekarang ini. Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Anas. Kenapa diutusnya Rasul menjadi tanda hari kiamat? Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Kilek babi hujan sebuang selapih hari patang, kata orang seberang. Nabi terakhir, la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi wahyu yang akan turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tidak lama lagi kiamat akan datang. Tapi ada juga kok Ustaz Nabi. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad juga Nabi, Ahmad Musaddiq juga Nabi, Lia Edan di Senen juga Nabi. Betul. Tapi segala sesuatunya itu Allah akan menjadikan serba dua. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Ada yang asli, ada yang palsu, ada yang ori, ada yang KW-KW. Jadi yang dimaksud Nabi yang terakhir di sini adalah Nabi yang ori, Nabi yang asli. Sementara Nabi yang palsu, Nabi yang KW-KW akan bermunculan terus. Setelah Mirza Ghulam Ahmad di India, diikuti pula oleh Ahmad Musaddiq di Indonesia. Mak-mak juga nggak mau ketinggalan. Lia Edan di Senen juga mengatakan dirinya sebagai nabi. Tapi semuanya itu adalah palsu. Tapi menerima wahyu juga kok Ustaz. Ahmad Musaddiq menerima wahyu di Gunung Bundar di Bogor. Ya, menerima wahyu betul. Tapi wahyu dari syaitan, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nabi yang asli yang menerima wahyu dari Allah terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nomor satu. Yang kedua, setelah beliau diutus lalu beliau wafat, ini tanda kiamat sudah semakin dekat. Tidak lebih daripada 63 tahun menurut hitungan tahun Hijriah, beliau kembali dipanggil oleh malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wafatnya Rasul terakhir ini juga termasuk tanda alamatus sa'ah, tanda kiamat. Alamatus sughra, tanda kiamat kecil. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 tanda datangnya hari kiamat. Pertama, kematianku. Ya. Tanda yang pertama adalah kematianku, kata beliau. Kita ambil beberapa hadis tapi tidak sampai selesai karena waktu kita terbatas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi menurut beliau, kematiannya itu adalah tanda hari kiamat. Kenapa demikian? Karena dengan meninggalnya Rasulullah maka terputuslah wahyu. Terputus wahyu menunjukkan tidak akan lama lagi akan datang fitnah-fitnah bermunculan. Kesesatan kembali merajalela.
Kebohonganlah yang diikuti sementara kebenaran ditinggalkan. Nanti akan sampai kita kepada hadis itu nanti insyaallah. Nah, itu maka dikatakan meninggalnya Rasulullah merupakan tanda kiamat yang kedua. Yang ketiga adalah terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Mungkin agak asing bagi kita mendengar, memang bulan pernah terbelah. Memang bulan akan terbelah. Mari kita lihat Al-Qamar. Allah abadikan peristiwa ini melalui surah yang bernama surah bulan, surah Al-Qamar, yaitu surah yang ke-54 ayat 1 dan 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kata Allah Subhanahu wa taala, saat hari kiamat semakin dekat adalah bulan pun ikut terbelah. Bulan pun ikut terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat itu sebenarnya, lalu mereka berpaling. Mereka tetap tidak percaya begitu Rasulullah membawa kebenaran dengan bukti mukjizat ini, tetap saja mereka berpaling dan berkata, apa katanya? Ini adalah sihir yang terus menerus. Subhanallah amma yasifun. Rasulullah membawa kebenaran, membawa wahyu, mereka katakan sihir. Ini adalah mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga ditopang oleh beberapa riwayat, antara lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang musyrik berkumpul menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, jika kamu benar wahai Muhammad sebagai seorang utusan, maka belahlah bulan untuk diperlihatkan kepada kami. Kata orang musyrik Mekah ketika itu, belahlah bulan menjadi dua bagian kalau memang kau seorang nabi, seorang rasul. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Setelah Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan itu terbelah, separuhnya di Jabal Abu Qubais dan separuhnya lagi di Jabal Qaiqa'ah. Nah, tentu kita yang pernah haji dan umrah, ya tolong nanti tanyakan kepada pembimbing kita mana itu yang dikatakan jabal tersebut. Ya, kata Ibnu Abbas, maka yang sebelah diletakkan di atas Jabal Abu Qubais dan separuhnya lagi di Jabal Qaiqa'ah. Ini banyak lagi riwayat yang menceritakan tentang terbelahnya bulan. Dan kita masyhur kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, kita akan ketemu salah satu mukjizat Nabi adalah beliau bisa membelah bulan, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tanda kiamat yang keempat adalah wafatnya para sahabat. Siapa para sahabat? Para sahabat adalah minal muhajirin wal ansar. Para sahabat adalah as-sabiqun al-awwalun. Mereka terdiri pada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, dan mereka terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Para sahabat adalah khairun nas, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat itu dikatakan manusia terbaik? Di samping Al-Quran mengatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wattaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Taubah surah 9 ayat 100. Orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam
Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Terdiri dari orang-orang muhajirin Makkah dan orang-orang Ansar Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dengan benar. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itulah orang yang diridhai oleh Allah. Mereka meridhai Allah, Allah meridhai mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menjanjikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Zalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Tidak ada lagi keberuntungan yang lebih besar daripada itu. Selanjutnya, para sahabat itu adalah murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menimba langsung keilmuan Islam ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu adalah melihat langsung syariat diperagakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mendengar langsung wahyu dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatlah yang membawa obor kebenaran ini dari Rasulullah. Para sahabat sebagai pintu gerbang daripada ilmu yang gudangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang para sahabat inilah yang sudah meninggal. Maka sering terjadinya kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, perang saudara itu setelah meninggalnya para sahabat. Timbulnya kezaliman itu adalah setelah meninggalnya para sahabat. Yang kelima, ini sudah berlalu. Diutusnya Rasul, meninggalnya Rasul, terbelahnya bulan, kemudian meninggalnya sahabat. 4 ini sudah berlalu, tanda kiamat kecil. Yang kelima, alamatus sa'ah, tanda kiamat kecil yang kelima adalah penaklukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah masjid suci yang ketiga setelah Al-Haram dan An-Nabawi. Masjid agung yang dicintai kaum muslimin, karena satu kali beribadah di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, adalah lebih baik daripada 500 kali solat di masjid-masjid yang lain kecuali Al-Haram dan An-Nabawi. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, i'dud sittan baina yaday sa'ah, ada 6 hal tanda-tanda kiamat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis sudah ditaklukkan, berarti kiamat sudah semakin dekat. Berbicara Baitul Maqdis yang telah berlalu 2 kali direbut daripada tangan orang-orang kafir, 2 kali ditaklukkan. Pertama, ditaklukkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua, dari tangan orang-orang kafir, orang kafir Romawi. Alhamdulillah, kunci Baitul Maqdis itu diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah berlalu. Lalu sejarah berlanjut, Baitul Maqdis kembali jatuh kepada orang-orang kafir, ke tangan orang-orang salibis. Kemudian muncullah panglima perang yang gagah berani. Siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dengan gagah berani kemudian kembali merebut Baitul Maqdis dari tangan orang-orang salibis. Sedikit kita tambahkan saudara-saudara, karena ada pembohongan sejarah tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apalagi sekarang kita masuk bulan Rabiul Awal,
Silahkan saudara-saudara mendengarkan di panggung-panggung maulid. Di situ diceritakan bahwa yang pertama kali memperingati maulid Nabi adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Cerita ini masyhur, cerita ini populer, tapi sayang cerita ini bohong. Yang benar, peringatan maulid diperingati pertama kali adalah oleh Bani Ubaid Al-Qaddah di Mesir, Raja Fatimiyah. Sedangkan Fatimiyah adalah salah satu sekte daripada Syiah. Lalu bagaimana dengan Sultan Salahuddin? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memang beliau adalah bekas mantan wazir daripada Raja Fatimiyah. Ketika rajanya meninggal, lalu Sultan Salahuddin naik ke atas menjadi raja, menjadi malik. Ketika itulah beliau memainkan perannya, karena beliau adalah seorang ahlus sunnah, bukan syiah. Beliau melenyapkan peringatan maulid dari kebiasaan kaum muslimin ketika itu. Dan kita saksi sejarah yang berbicara. Silahkan bagi kita yang punya kelapangan waktu, kelapangan rezeki, setelah umroh di Makkah, ziarah ke Madinah, kemudian berwisatalah ke daerah Syam, ke Palestin. Di situ masih ada peninggalan penjara Salahuddin Al-Ayyubi yang dibuat oleh beliau untuk mempenjarakan orang-orang salibis ketika itu. Ini penaklukan Baitul Maqdis yang kedua. Nanti akan ada lagi penaklukan Baitul Maqdis yang ketiga. Inilah saat-saat yang menentukan. Saat-saat yang menentukan. Tidak lama lagi kiamat akan datang. Kenapa? Sekarang Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mau sholat ke Masjidil Aqsa tidak semudah itu. Yang dibolehkan hanya orang-orang yang sudah lansia. Itu pun harus minta izin dulu. Orang saudara kita Palestina mau sholat ke Masjid Aqsa harus minta izin dulu, periksa paspor dulu di negeri sendiri seperti itu. Tapi kalau usia produktif itu tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Begitu jahatnya orang-orang Yahudi. Nanti sebelum terjadi kiamat, Baitul Maqdis itu akan kita kuasai. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya yang panjang. Benar-benar kalian nanti akan memerangi orang-orang Yahudi sampai mereka terbirit-birit lari menjauh. Lalu mereka bersembunyi di belakang batu, bersembunyi di belakang pohon. Tapi semua batu bicara, semua pohon bicara ketika itu. Apa kata mereka? Ayuhan nas, manusia, ta'al, kesini. Ini ada orang Yahudi di belakang saya, maka bunuhlah dia. Itu kata batu, itu kata pohon. Ini tanda kiamat sudah dekat. Benda mati seperti batu dan pohon berbicara. Illa gharqa, kecuali pohon gharqad itu tidak bicara. Kenapa? Gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin terbesit di benak kita, apa iya ya? Jangan-jangan Ustaz ngedongeng ini. Ingat, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketahuilah saudara-saudara, seyahudinya Yahudi percaya dengan hadis ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau kita lihat di Syam, di Palestina, orang Yahudi berlomba-lomba menanam pohon gharqad. Kalau iya nanti terjadi apa yang dikatakan Muhammad, ini kan lumayan ini tempat bersembunyi kita. Pohon yang lain membicarakan, pohon gharqad tidak. Kata mereka. Silakan nanti buka Google seperti apa pohon gharqad itu akan muncul, yaitu pohonnya Yahudi. Nah, kalau sampai 3 kali Baitul Maqdis ini ditaklukkan, berarti sudah semakin dekat kiamat.
Terakhir saudara-saudara, terakhir untuk hari ini, ya, masih panjang perjalanan kita. Tanda kiamat kecil yang ke-6, masih ada yang ke-7 nanti insyaallah kita lanjutkan, adalah kematian manusia terjadi seperti kematian yang terjadi pada kambing. Bagaimana kambing meninggal, kambing mati? Kambing mati mendadak, kambing mati banyak, ya, karena penyakit, ya, antrak. Nah, manusia akan mengalami itu karena penyakit yang mengganas, penyakit menular. Sudah terjadikah? Ya, kita bisa menjawab sendiri-sendiri saudara-saudara. Pertama terjadi di zaman para sahabat. Di zaman para sahabat terjadi penyakit ta'un namanya. Pandemik juga, tapi bukan COVID-19, penyakit ta'un. Banyak sahabat yang korban berjatuhan. Antara lain sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau syahid, ya, gugur karena penyakit ta'un, penyakit menular ini. Nah, sekarang sudah terulang kembali, dan ini juga bukan yang baru. Sebelumnya kita ketemu dengan flu burung, antrak, flu babi, segala macam. Nah, yang lebih membahayakan, yang lebih lama, ya, COVID-19. Ya, sudah hampir setahun, ya, kita diganggu. Bukan hanya kesehatan kita terganggu, ekonomi kita terganggu, komunitas kita terganggu, kita beribadah terganggu. Ya, semoga ini ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan 6 ini, baru 6, masih ada yang ke-7 nanti, ya. Hendaknya semakin membuat kita sadar, semakin membuat kita insyaf, maka perbanyaklah membuat bekal akhirat. Perbanyaklah membuat bekal akhirat. Jangan lagi hanyut dengan hiruk pikuk dunia, godaan-godaan dunia. Boleh kita menikmati dunia, karena yang dikatakan orang yang zuhud itu bukan mencampakkan dunia, bukan tidak menikmati dunia, tapi zuhud itu mengajarkan kepada kita tidak boleh rakus dengan dunia, apalagi sampai menggadaikan akhirat. Itu konyol. Ya, raihlah dunia sebagai jembatan ke akhirat. Nikmatilah dunia dalam rangka untuk kita sampai ke akhirat. Pergunakan dunia jembatan untuk sampai ke akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim